Halo semua, kali ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya semua orang pernah ngerasain deh, yaitu cobaan dan ujian hidup. Tapi kita akan coba lihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagai jalan untuk memperkuat iman kita. Oke, kita mulai dari sini ya, dari sebuah perasaan yang sangat manusiawi. Pernah nggak sih kamu ada di satu titik di mana rasanya semua beban di dunia ini ada di pundak kamu? Momen-momen di mana kita ngerasa sendirian banget dan cuma bisa bertanya, kenapa sih ini harus terjadi sama aku? Perasaan ini wajar banget kok, dan kita semua pasti pernah ada di fase itu. Fondasi pemahaman kita itu datang langsung dari firman Allah. Ayat ini tuh jelas banget ngasih tahu kalau ujian itu sebuah kepastian. Bukan lagi jika, tapi pasti. Coba deh perhatiin rinciannya. Rasa takut, lapar, kehilangan harta, bahkan kehilangan orang yang kita sayang. Tapi, ada satu kata kunci yang menenangkan banget di awal. Sedikit. Ini seakan-akan jadi pengingat kalau rahmat Allah itu selalu jauh lebih besar dari ujian yang kita hadapi. Dan di akhirnya ada janji yang indah. Kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Sekarang, yuk kita coba bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya, apa sih hakikat dari ujian itu sendiri? Jadi gini, ujian itu bukan kejadian yang random atau sekedar nasib buruk. Dalam Islam, ini dikenal sebagai sunnatullah, atau bisa kita bilang hukum alam dari Allah yang berlaku buat semua orang. Sama kayak matahari yang pasti terbit dan tenggelam, ujian itu adalah bagian yang nggak bisa dipisahkan dari siklus kehidupan kita. Semua dirancang dengan sebuah tujuan. Nah, ini nih yang menarik banget dan sering kita lupakan. Ternyata ujian itu punya dua sisi. Kita seringnya fokus ke ujian yang bentuknya keburukan, kesulitan, kehilangan, dan sebagainya. Padahal kenikmatan kayak harta, kesehatan, dan jabatan itu juga ujian yang sama beratnya loh. Pertanyaannya jadi beda kan? Saat dikasih nikmat, apakah kita ingat untuk bersyukur? Dan saat diberi kesulitan, apakah kita bisa bersabar? Oke, siap-siap ya, karena bagian ini mungkin bisa benar-benar mengubah cara kita memandang masalah. Gimana kalau ujian itu ternyata bukan hukuman, tapi justru sebaliknya? Coba deh kita resapi bareng-barang kalimat ini. Ujian adalah tanda cinta, bukan kemurkaan. Ini sebuah pergeseran mindset yang kuat banget. Kalau lagi kena masalah, pikiran kita kan seringnya langsung, duh, apa ya salahku? Tapi coba deh kita putar pertanyaannya jadi, kebaikan apa ya yang Allah lagi siapkan untukku lewat jalan ini? Dan ini buktinya. Hadis ini ngejelasin dengan gamblang banget, kalau Allah itu ngasih cobaan, justru ke orang-orang yang dia inginkan kebaikan untuknya. Keren kan? Ini tuh kayak seorang guru yang ngasih soal paling susah ke murid terpintarnya. Tujuannya apa? Ya untuk menaikkan level kita, membersihkan dosa-dosa kita, dan menarik kita jadi lebih dekat lagi sama dia. Ujian itu juga ada tingkatannya loh. Semakin tinggi level iman seseorang, seringkali ujiannya juga makin wow. Coba deh kita lihat, manusia yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Baru setelah itu orang-orang soleh. Jadi kalau kamu ngerasa ujianmu berat banget, mungkin itu bukan tanda kamu lemah. Justru sebaliknya, itu bisa jadi cerminan dari kekuatan iman yang Allah lihat ada di dalam dirimu. Nah, dari teori-teori tadi, kita sekarang pindah ke sebuah kisah nyata yang luar biasa. Sebuah teladan kesabaran yang abadi. Kita akan lihat kisah Nabi Ayub. Coba bayangin ya, sebelum diuji, hidup beliau itu bisa dibilang sempurna. Punya kekayaan yang melimpah, keluarga yang besar dan harmonis, plus tubuh yang sehat dan kuat. Beliau adalah hamba yang sangat bersyukur. Lalu, ujian itu datang bertubi-tubi dan gak nanggung-nanggung. Coba kita renungkan skalanya. Pertama, semua hartanya hilang dalam sekejap. Ludes. Terus semua anaknya meninggal dunia. Semuanya. Dan puncaknya, tubuhnya ditimpa penyakit yang sangat parah selama bertahun-tahun, sampai-sampai semua orang menjauhinya. Semua nikmat duniawinya benar-benar dicabut total. Nah, disinilah poin krusialnya. Di tengah penderitaan yang kita mungkin gak bisa bayangkan, ini adalah doa Nabi Ayub. Coba diperhatikan baik-baik. Gak ada keluhan, gak ada amarah, gak ada pertanyaan kenapa aku. Beliau cuma menyatakan keadaannya, lalu langsung menegaskan keyakinannya, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Ini bukan sekedar pasrah loh, ini adalah puncak keteguhan dan prasangka baik kepada Tuhan. Lalu apa hasilnya? Karena kesabaran dan keyakinan yang gak goyah itu, Allah menjawab doanya. Penyakitnya disembuhkan, dan bukan cuma itu, Allah mengembalikan keluarga dan hartanya bahkan berlipat-lipat ganda dari sebelumnya. Kisah ini adalah bukti nyata, bahwa di ujung kesabaran selalu ada pertolongan dan kemuliaan yang menanti. Oke, setelah terinspirasi oleh kisah Nabi Ayub, sekarang pertanyaannya adalah, gimana cara kita menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup kita? Apa sih kuncinya untuk bisa melewati ujian dengan baik?
Di sini kita punya 4 alat spiritual yang praktis banget. Pertama, sabar. Ya, menahan diri dari putus asa, persis seperti Nabi Ayub. Kedua, syukur. Coba fokus sama nikmat yang masih kita punya, sekecil apapun itu. Ketiga, tawakal. Ini artinya, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Dan yang keempat, ini yang paling penting, husnudzon, selalu berprasangka baik pada ketetapan Allah, apapun itu. Sebagai kesimpulan, ingatlah ini baik-baik. Setiap kesulitan, setiap air mata, setiap perjuangan yang kita lalui, itu semua bukanlah sebuah akhir. Itu adalah sebuah proses. Proses untuk mendewasakan iman kita, menguatkan karakter kita, dan mendekatkan kita pada Sang Pencipta. Percayalah, tidak ada satu detik pun dari perjuangan kita yang sia-sia di matanya. Dan untuk menutup pembahasan kita kali ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan. Coba deh, alih-alih melihatnya sebagai beban, kita balik pertanyaannya. Ujian apa yang sedang Anda hadapi saat ini yang sebenarnya sedang dalam proses membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat dengannya?